Bentar, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sahri sodri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Ahad kita berjumpa lagi dalam kajian rutin pekanan di Berkah Mulia Indonesia. Untuk itu yang sama-sama kita hormati guru kita, pembina kita, Ustadz Sam, kemudian dan para ustadz-ustadz lainnya yang tidak saya sebut satu-satu tapi tidak mengurangi hormat saya kepada beliau-beliau. Saya yang kita hormati pemateri kita malam ini Ustadz Ujang Supriyadi LCMA, dan tentunya yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta kajian BMI pada malam hari ini. Sekali lagi Alhamdulillah, dengan yang kita tahu aktivitas kita ada yang mungkin malam ini masih liburan atau sudah kecapean, tapi kita adalah orang-orang yang Allah pilih untuk ikut kajian malam ini karena Baginda Rasul berwasiat bahwa jika engkau melewati taman-taman surga, maka sebaiknya engkau memasukinya. Semoga semua perjuangan ibadah kita Allah terima dan sama-sama kita semua dikumpulkan dalam surganya. Amin. Insyaallah. Baik, saya Joner Setiawan. Selaku pembawa acara pada malam hari ini, saya mencoba untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembacaan Al-Quran oleh Bapak Khalid. Ini jujur aja catatannya di HP-nya dipakai buat Zoom ini. Kecepatan persiapannya nih. Ya yang sama-sama tahu kayaknya surat Ali Imran gitu. Ayatnya saya lupa, nanti mungkin Pak Khalid bisa. Kemudian 184 184 sampai sampai 86. 186 ya. Kemudian eh, pembacaan terjemahnya oleh Bapak Solihudin ya. Solehudin. Ya, Solihudin. Dari grup kami yang bertugas, grup Khalid. Kemudian setelah itu sambutan oleh pengurus BMI, kemudian dilanjutkan lagi materi tentang jenazah, mungkin yang bagian ketiga, oleh Ustadz Ujang Supriyadi, kemudian sesi tanya jawab, dan kita tutup dengan doa. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita masuk acara berikutnya, yaitu mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Bapak Khalid. Untuk waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Baik. Jazakallah khairan Bapak JS untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جاءوا بالبينات فالزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة توفون وإنما توفون
أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Wa udkhilal jannata. Dek, jangan komentar aja deh, bantuin dek. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zubur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang pasti diutamakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Khalid dan Bapak Solihuddin. Semoga apa yang dibaca menjadi berkah buat kita semua. Amin. Selanjutnya sambutan dari pengurus BMI yang pada saat ini akan diwakili oleh Bapak Budi Wibowo. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Budi. Terima kasih Pak Janar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami banggakan Ustadz Ujang Supriyati dan Ustadz Syam, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah berkah mulia yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi, berkumpul dalam majelis ilmu, tidak bertemu langsung tapi online, insya Allah sama berkahnya lah, insya Allah. Hari ini kita menuntut ilmu lagi dalam rangka mencari ridho Allah. Jadi setiap kali kita berkumpul, kita niatkan
kuatkan, ya, kita kuatkan niat kita bahwa kita ini sedang mencari ridha Allah, menjadi insan yang lebih baik menurut ukuran yang Allah tetapkan. Ya. Nah, di berkah mulia ini menjadi sarana, salah satunya membuat kita menjadi lebih baik. Kalau kita melihat menelaah hadis dari Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ini hadis yang sangat sering kita dengarkan, kita dengar ya, sering disampaikan oleh para asatidz. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Belajar Quran ini mulainya dari kapan? Kalau bisa dari dulu. Kalau dari dulu nggak bisa, dari sekarang. Tapi jangan dari besok, ya, jangan ditunda. Jadi belajar ini dari sekarang, dari dulu, dari sekarang sampai kapan? Sampai finish. Finishnya sama dengan finishnya hidup kita. Jadi garis finishnya adalah ajal, Pak. Jadi kita, Bapak dan Ibu, garis finish kita belajar Quran itu ajal. Entah nanti sampai umur berapa, ya. Dan untuk itulah kita berusaha untuk istiqomah, ya. Seperti kita tuh kalau lomba, seperti lomba lari maraton, bukan lari sprint yang sangat bersemangat, kemudian baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan hilang, ya. Belum waktunya finish kita sudah minggir. Nah, ngaji ini, belajar Quran atau menuntut ilmu ini seperti lari maraton yang jauh sekali finishnya, ya, sampai kita berhenti bernafas baru selesai. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah belajar Quran, kemudian ada lagi, Pak. Jadi setelah belajar itu baru setengah dari kebaikan yang tadi ada dalam hadis, yaitu khairukum man ta'allamal Quran, baru segitu, ya, baru separuhnya. Separuh lagi menyempurnakannya dengan wa'allamah, ya, habis belajar terus mengajarkannya. Yang sudah bisa, bapak-bapak ya, bapak-bapak dan ibu yang sudah bisa, gitu ya, sudah mulai oke lah bacaannya menurut ustadznya, ya, sudah lumayan ini, ya. Coba Pak cari, ya, coba cari murid atau cobalah cari majelis, ya, yang bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengajarkan ilmu, ya. Paling enak itu kalau ada masjid dekat rumah yang ada ngaji anak-anak, ya, atau seenggak-enggaknya anak-anaknya sendiri, putra-putra, putra-putri, bapak ibu semua diajari Quran. Mengajar anak-anak itu, Pak Ibu, luar biasa pahalanya, ya, karena kalau kita mengajar kemudian mereka membaca Quran karena belajar dari kita, gitu ya, pahalanya insya Allah sampai ke kita. Kalau yang diajar anak kecil, Pak, secara statistik, ya, mereka akan membaca itu lebih banyak daripada kalau kita mengajar orang tua. Jadi kalau misalkan ada yang ngajar saya umur 50 tahun ya, Pak. Secara statistik nanti yang saya baca itu kira-kira lebih sedikit daripada kalau yang diajar anak umur 10 tahun. Ya, kalau sama-sama kita punya jatah 60 tahun, ya, saya baca mungkin 10 tahun lagi. Tapi anak-anak itu akan membaca 50 tahun lagi. Itu pahalanya luar biasa banyak dan mengalir terus. Kalau saya umur 50, bapak-bapak dan ibu-ibu, misalnya umur 50, saya ngajar bapak-bapak dan ibu-ibu, begitu saya selesai baca, bapak-bapak juga selesai baca. Gitu. Selesailah itu, ya. Selesailah. Tetapi anak-anak itu waktu kita selesai umur 60, misalkan umur 60 tahun kita selesai, kita sudah sampai finishnya, gitu ya. Itu mereka masih 40 tahun lagi membaca Quran dan itu pahalanya mengalir. Nah, ini coba dilakukan yang sudah bisa, gitu ya, yang sudah mulai lancar, cobalah mencari tempat untuk menyalurkan ilmunya supaya tidak sia-sia ilmunya nanti kita bawa mati sendiri, gitu ya, kita masukkan sendiri terus jadi kurang bermanfaat buat kita.
ya bukannya tidak bermanfaat, insya Allah bermanfaat, tetapi akan lebih bermanfaat kalau kita bisa mengajarkannya. Dan kalau sudah mengajar, Pak, nanti insya Allah dicarikan jalan, ditunjukkan jalan oleh Allah bagaimana kita mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Ya. Kalau kita mengajar nanti suka ada pertanyaan yang kita nggak pernah kebayang. Jadi begitu ada pertanyaan kita jadi terpacu untuk mencari ilmu lagi, gitu ya. Dan dicarikan, insya Allah akan ditunjukkan jalan oleh Allah. Kalau kamu nggak ngerti ini, tahu-tahu kita ketemu guru yang bisa ngajari kita. Kita tahu-tahu kita ketemu buku yang kita bisa belajar darinya, ketemu misal YouTube yang kita bisa belajar. Oh, ini yang kemarin ditanyakan, gitu ya. Jadi bapak-bapak itu tidak berhenti sampai kita belajar saja, gitu ya. Cobalah cari majelis atau arena yang kita bisa menyampaikan ilmu yang kita punya. Nah, kalau tidak bisa, Pak, ya, kalau masih belum bisa, ada cara yang lain, Pak. Mengajak teman ikut datang ke majelis ilmu. Ya, mengajak teman datang ke majelis ilmu. Sehingga dengan ajakan itu menjadi jalan buat kita mendapatkan pahala. Siapa tahu teman yang kita ajak ternyata lebih berbakat. Sehingga dia bisa create pahala lebih banyak daripada kita. Kita dapat pahala dari apa? Dari hasil mengajak saja. Ya. Demikian Bapak-Bapak Ibu dan yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah atau kurang dari saya mohon maaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Budi atas nasihat-nasihatnya. Semoga kita dimudahkan sama Allah untuk bisa menjalankannya. Makjeleb. Selanjutnya Pak, untuk sesi inti yaitu pemaparan penjelasan ilmu tentang fikih seputar hukum jenazah sesi 3 oleh Ustadz Ujang Supriyadi. Untuk itu mari sebelum dimulai kita niatkan kepada diri kita masing-masing untuk bisa konsentrasi untuk menerima ilmu ini. Semoga Allah mudahkan. Amin. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Ujang Supriyadi. Monggo Pak. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mohon izin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih di sini hadir para asatizah dan ustazat. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, panjang umur, dan terus kita gunakan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, termasuk belakangan ini alhamdulillah beberapa hari Allah sudah kasih kita rizki berkah berupa hujan. Tapi saudara-saudara kita khususnya di bumi Palestina, mereka malah diguyur dengan rudal, bom dan seterusnya, ya. Mudah-mudahan kita doakan mereka Allah berikan kesabaran, kekuatan, dan mudah-mudahan segera diberikan solusi dan jalan terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa kita bacakan, sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan nanti kita semua mendapatkan syafaat
dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan ahkamul janaiz. Pembahasan terkait dengan hukum-hukum yang ada kaitannya dengan jenazah atau mayit. Dan alhamdulillah hari ini saya pribadi diingatkan secara langsung oleh Allah, dan ini adalah tazkirah, peringatan bagi kita semua. Di Limus ini ada security warga yang meninggal sore ini ya. Padahal tadi pagi siang masih berjumpa dengan Ustadz Syam, masih sholat ke masjid, ternyata begitu sore meninggal. Itulah memang siapapun kita, sesehat apapun, sekuat apapun, pada waktunya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk setiap kali kita hadir tahsin, tahfiz, majelis ilmu, kita niatkan mudah-mudahan bekal kita cukup. Karena kalau tidak cukup, jangankan bekal ke akhirat, masuk tol aja kan kita nggak bisa masuk, gitu ya. Hanya bedanya kalau tol kan balik lagi, kalau ke akhirat kita nggak mungkin balik lagi, kita ada konsekuensi yang lain. Makanya kita niatkan mudah-mudahan majelis ini menambah pahala kita di sisi Allah, bisa menggugurkan dosa-dosa kita, dan bahkan mudah-mudahan ini menjadi bekal terbaik kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu kita membahas bahwa di antara adab-adab orang kalau sudah sakit, meninggal, ditalkinkan. Kemudian kalau sudah meninggal sebisa mungkin dihadapkan menghadap ke kiblat, dan yang terakhir adalah menutup matanya, kemudian menutup seluruh badannya, jangan dibiarkan terbuka. Nah, setelah meninggal, maka ada beberapa adab-adab lain yang dipandu dalam Islam. Yang pertama adalah ketika seseorang sudah dipastikan meninggal, yang pertama al-i'lanu an wafatihi. Al-i'lan artinya mengumumkan, ya, menyebarluaskan an wafatihi, akan kewafatannya, kemeninggalannya orang ini, ya. Jadi kalau sudah meninggal, maka ada anjuran ya kita untuk mengumumkan, menginformasikan. Terlebih yustahabbu an tu'lana wafatul muslim fi aqribaihi. Terlebih kalau ada seorang muslim yang meninggal, maka kalau bisa memungkinkan, dan sekarang alhamdulillah Allah berikan kemudahan, banyak media dan sarana, khususnya kepada akriba, kerabat-kerabat. Orang kalau dia masih punya orang tua, punya adik, kakak, paman, bibi, sebisa mungkin ini menjadi prioritas, ya. Wa asdiqaihi, termasuk teman, ya, sekantor, sekampus, sekampung, lebih luas lagi, ya. Wassalihin, dan bahkan siapapun orang-orang salih, ya. Masya Allah. Makanya subhanallah walhamdulillah, beruntung sekali orang yang meninggal di Mekah, di Madinah, ya, disolatkan, Masya Allah. Jumlah yang hadir itu alaf, itu bisa ribuan sekali sholat, gitu ya. Dan di situ banyak orang salih, bahkan mereka berada di tempat yang terbaik, ya. Supaya apa? Liyahduru janazatahu. Jika memungkinkan mereka bisa menghadiri, menyaksikan, ya. Bahkan ada kewajiban-kewajiban nanti yang hukumnya fardu kifayah. Mereka bisa menghadiri ini jenazah. Dan ini dicontohkan langsung oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad na'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-Najasyiyah. Ya, adalah Rasulullah mencontohkan langsung, beliau mengumumkan, menginformasikan, ya, ketika ada berita wafatnya yaitu Raja Najasyi, ya. Nah, makanya dari sini disimpulkan bahwa Raja Najasyi ini adalah muslim, ya. Ketika beliau meninggal, wafat, ya, ini Rasulullah mengumumkan, bahkan salat jenazah, ya, kepada para sahabat diumumkan melaksanakan, dan ini ada dalam kitab sahih, baik itu Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Dan juga Rasulullah kamana Zaidan, ketika Zaid bin Harisah meninggal, wafat, juga Rasulullah mengumumkan. Wa Ja'faran, termasuk Ja'far, ya. Ini paman beliau, termasuk kata para ulama, di antara paman beliau yang paling mirip mukanya dengan Rasulullah adalah Ja'far. Ini kerabat dekat yang mukanya mirip sekali dengan wajahnya Rasulullah adalah ini Ja'far ini. Ketika meninggal Rasulullah mengumumkan. Wa Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ketika meninggal mati syahid di peperangan, beliau ditugasi bawa bendera. Nah, ketika meninggal Rasulullah umumkan, ya. Jadi ini kalau ada yang meninggal diumumkan. Waktunya bagaimana? Kembali kepada adat dan kebiasaan. Saya kaget ketika pulang kampung karena kemarin Ramadan bapak meninggal.
Di kampung itu jam 12 malam meninggal diumumin seketika. Gitu. Padahal saya sudah bilang ke keluarga nggak usah lah malam-malam, ya, takutnya ganggu. Nah, tapi ternyata di kampung nggak mengganggu. Justru Masya Allah, Tabarakallah, ini mungkin sulit untuk kita dapatkan di kota-kota. Itu semua tetangga terdekat, bahkan satu kampung itu bangun semua, malam itu juga dimandikan, dikafani, sudah siap untuk dimakamkan gitu ya. Jadi ini kembali kepada adat istiadat. Sebagian mungkin umumnya pakai speaker masjid, sebagian lewat grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Ini bisa menggunakan media apa saja ya. Yang jelas kalau ada yang meninggal khususnya kepada kerabat, kemudian orang-orang terdekat ya, dan umum seluruhnya orang-orang soleh kaum muslimin dan muslimat, supaya mereka tahu ya. Ini dianjurkan. Wa inna mana'yul manhi, adapun pengumuman yang dilarang, ada beberapa riwayat yang memang Rasulullah melarang ya, mengumumkan ini. Yang seperti apa? Maka nafis syawari', yang nggak boleh seperti halnya orang, terlebih ini ada orang yang dia meninggal teriak-teriak di jalan. Nah, ini nggak boleh. Ya. Jadi ini sebisa mungkin jangan ada yang teriak-teriak, apalagi seperti orang ini ya. Makanya di kita yang paling umum biasanya pakai speaker masjid. Wa ala abwabil masajid bi sautin murtafi'in wasiyah. Dan juga ada yang mengumumkan di depan pintu masjid teriak-teriak ya, sambil dia mengangkat suaranya bahkan meninggi. Nah, ini nggak boleh ya. Yang dianjurkan adalah diumumkan tadi secara resmi kalau sarang, mewakili keluarga dan seterusnya. Jadi ini adab yang pertama adalah mengumumkan ketika dipastikan bahwa si mayit ini sudah meninggal ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang harus kita lakukan ketika seseorang dipastikan sudah meninggal adalah tahrimun niyahah. Ya, tidak boleh diharamkan dalam Islam yang namanya niyahah. Apa itu niyahah? Raf'us saut bin nadbi. Ya, kata para ulama yang dimaksud dengan niyahah itu mengangkat suara tinggi sambil meraung-raung dan intinya seolah-olah dia tidak ridho, tidak menerima. Ya, bahkan sebagian tradisinya ada yang sampai merobek-robek baju, ada yang memukul-mukul anggota badannya, ya. Ini diharamkan dalam Islam. Karena apa? Jangankan kita manusia biasa, para nabi, para rasul, manusia terbaik pun mereka meninggal, wafat gitu, ya. Jadi ini wafat ini dalam Islam bukan akhir dari segalanya, justru adalah pintu kita akan mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Wajawazul buka, dan dibolehkan menangis ya. Jadi yang tidak boleh meraung-raung, mengangkat suara, teriak, menangis tidak wajar, tapi kalau menangis biasa, meneteskan air mata wajar, ini dibolehkan ya. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Imam Baihaqi ya. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innal mayyita, sesungguhnya mayit itu la yu'azzabu, dia diazab bibukail hayyi, karena tangisan yang teriak-teriak ya, niyahah orang yang masih hidup. Nah, ini penjelasan para ulama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini sahih, tapi maknanya faminhum man dhahaba ila annahu yu'azzabu in kana kafira. Ada para ulama memaknai hadis ini diazab kalau dia kafir. Jadi kalau nggak kafir nggak diazab ya. Kemudian wa minhum man dhahaba ila annahu yata'allam. Makna hadis ini kata para ulama ada yang berpendapat bahwa maknanya mayit ini merasa sakit, tersakiti dengan kalau ada di antara orang yang masih hidup menangisi tidak wajar, gitu ya. Nah, ada lagi yang berpendapat bahwasannya wa minhum man dhahaba ila annahu in ausa. Mayit itu diazab kalau ada keluarganya yang menangis, kalau dia mewasiatkan. Kalau nggak mewasiatkan enggak. Ya. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat lain bahwasannya itu kalau memang menjadi sunnah, tradisi, kebiasaan, gitu ya. Jadi ini semua para ulama memaknai hadis ini, tapi secara nampak zahirnya seperti ada yang bertentangan, kok yang nangis orang yang masih hidup, yang diazab yang sudah meninggal. Padahal Allah berfirman di surah Al-An'am 169 ya, dan di ayat lain, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang tidak menerima beban dosa karena dosa orang lain. Begitupun ya,
kebalikannya, gitu ya. Jadi ini memang maknanya besar. Tapi ini dari hadis ini ada larangan tidak boleh niyah, ya. Teriak-teriak, apalagi tadi menampakkan seolah tidak ridho ketika pasangannya, orang tuanya, siapapun yang meninggal khususnya kerabat sampai dia seolah-olah bahwa dunia ini berakhir. Nah, ini dalam Muslim pandangan ini tidak ada, ya. Nah, kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah, ya, beliau mengingatkan kita tentang ketidakbolehan hal ini, ya, yaitu apa? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni bariun, sungguh aku berlepas diri. Ya, jadi Rasulullah tidak bertanggung jawab, ya. Beliau tidak akan bisa menolong nanti di hadapan Allah terhadap siapa? As-saliqah. Yang pertama adalah as-saliqah, seorang perempuan, kata Imam Az-Zahabi dan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, makna as-saliqah allati tarfa'u sautaha binniyah, yaitu perempuan yang ketika ada keluarganya, suaminya, anaknya meninggal dan dia mengangkat suaranya sambil meraung-raung. Nah, ini nggak boleh, ya. Makanya kalau menangis biasa wajar, tapi ada sebagian yang sampai tadi meraung-raung, apalagi nauzubillah mukul-mukul muka dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua al-haliqah. Al-haliqah artinya adalah allati tahluku sya'raha indal musibah, orang yang mencukur rambutnya karena musibah. Nah, seolah-olah nih gara-gara rambut nih ada sial, ini nggak boleh, ya. Rasulullah berlepas diri dari hal ini. Wasyaqah, dan yang ketiga kata Rasulullah adalah syaqah. Syaqah itu kata Imam Nawawi dan Imam Az-Zahabi allati tashuqqu thiyabaha indal musibah, orang yang merobek-robek pakaiannya ketika dia dikenai musibah, ya. Intinya hakikatnya ini orang seolah-olah tidak ridho, seolah-olah dia sandarannya kepada mereka-mereka ini yang meninggal, gitu ya. Jadi ini tidak boleh meraung-raung, tidak boleh dia menyobek, merobek, tidak boleh melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa dia tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah dilarang. Ammal buka, adapun menangis biasa fala ba'sa bih, maka dibolehkan. Ya, kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah, lamma tuwfiya waladuhu Ibrahim, ketika wafat anaknya yang bernama Ibrahim, ya, beliau menangis dan beliau mengatakan, innal aina tadma, sungguh air mata ini pasti akan meneteskan, ya. Jadi orang kalau sedih menangis ya wajar, ya. Ini bahkan Rasulullah pun menangis. Wal qalba yahzan, hati ini pasti sedih. Ya, siapa yang tidak sedih? Orang tuanya, pasangannya umpamanya, anaknya umpamanya, kakaknya, adiknya, atau siapapun yang dicintainya meninggal pasti akan sedih. Ya, ini wajar, ya. Wala naqulu, dan ini batokannya, batasannya, dan tidak kami mengatakan illa ma yurdi rabbana, kecuali yang memang diridhoi oleh Allah, ya. Jadi jangan ada kata-kata kita ketika ada yang meninggal, kalimat-kalimat yang itu tidak mengundang ridho Allah, apalagi Allah malah benci, murka, ya. Nah, ini jangan, ya. Jadi batasannya itu tidak boleh mengucapkan kalimat sesuatu apapun, ya, yang memang ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, wa inna, dan sungguh kami, bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dengan berpisah denganmu artinya meninggal, kami termasuk orang-orang yang sedih, ya. Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa baka, dan Rasulullah menangis di lain waktu, kalau ini kisahnya Ibrahim, limauti Umamah, karena meninggalnya Umamah binti ibnatihi Zainab, anak dari putri Rasulullah yang bernama Zainab. Jadi Rasulullah punya cucu namanya Umamah, meninggal, Rasulullah menangis, ya. Faqila lahu, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, atabki, engkau ini menangis? Awalam tanha anil buka, bukankah pernah engkau melarang kami untuk menangis kalau ada yang meninggal? Apa kata Rasulullah? Innama hiya rahmatun, sesungguhnya air mata ini adalah air mata rahmah, ya, kasih sayang. Ja'alahallahu fi qulubi ibadihi, yang Allah jadikan pada hati-hati setiap hamba-hambanya yang beriman. Wa innama, dan sesungguhnya Allah, yarhamullahu min ibadihi ruhama, akan memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang senang memberikan rahmat atau kasih sayang, ya. Jadi ini menangis yang wajar, tidak ada masalah, ya. Kita meneteskan air mata, menangis, bahkan mungkin ada terisak-isak,
wajar ya. Tapi kalau yang merona-rona, nah ini yang nggak boleh ya. Apalagi sampai kayak tadi bajunya disobek, memukul-mukul dadanya, mukanya dan lain sebagainya. Ini adab yang kedua ya. Tidak boleh kita niyaha, ya mengangkat suara, teriak-teriak, menangis sampai berlebihan ya. Tapi kalau menangis biasa boleh. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini khusus terlebih banyak untuk perempuan ya. Tahrimul ihdad, diharamkan al-ihdad. Ihdad itu ya, kata pengarang kitab ini Abu Bakar Al-Jazairi, tarkuz zina, meninggalkan hiasan, min libasin, baik itu pakaian, au kuhlin ataupun make up ya. Wahanna, hanna itu untuk ini mata ya, celah mata ya, waktib dan termasuk parfum ya. Jadi ada dalam Islam aturan khususnya seorang perempuan, karena nanti dia kalau sudah meninggal ya boleh nikah lagi, tapi kan ada aturannya, beda dengan laki-laki. Kalau dia umpamanya meninggal, dia mau setelah itu langsung nikah lagi, tidak ada pantangan karena memang tidak ada hukum terkait dengan itu. Beda dengan perempuan, kalau dia hamil ya, maka dia boleh nikah lagi setelah melahirkan. Kalau umpamanya ditinggal oleh suaminya, maka dia harus menunggu, boleh nikah lagi sampai 4 bulan 10 hari gitu ya. Jadi ini diharamkan bagi seorang perempuan karena sedih, dia nggak pernah berhias, ya nggak pernah pakai parfum, apalagi misalkan dia biasanya sholat, beribadah, atau ada suaminya dia berhias, ini setelah meninggal malah nggak, ini nggak boleh ya. Berapa batasannya? Aksara min salasati ayyamin, lebih dari 3 hari. Ya, ini nggak boleh. Illa kecuali ala zaujiha, kecuali yang meninggalnya adalah suaminya. Nah, ini kalau yang meninggalnya umpamanya bapaknya, kakaknya, adiknya yang laki-laki, perempuan nggak boleh meninggalkan berhias, ya memakai parfum, memakai perhiasan-perhiasan, tentu ini yang boleh dalam Islam ya. Lebih dari 3 hari kecuali kalau itu suaminya. Kenapa? Karena kalau suaminya yang meninggal malah wajib ihdad. Ihdad itu apa? Tadi nggak boleh bersolek, apalagi yang mengundang orang, apalagi memberi isyarat, ayo nikahi lagi saya. Nah ini nggak boleh ya. Selama berapa? Wujuban hukumnya wajib arba'ata ashhuri wa asyra. Selama 4 bulan 10 hari ya. Ini makanya sebagian ada yang berusaha menjelek-jelekan ajaran Islam, diantaranya yang ngangkat-ngangkat yang seperti ini ya. Tuh lihat kalau perempuan tuh, laki-laki mau nikah lagi aja boleh ya. Ini kalau melihat sepentas seperti itu nampaknya benar, tapi benar salahnya ya. Kalau perempuan kan dia sudah dinikahi orang, apalagi kita tidak ada yang tahu meninggalnya, umpamanya suaminya nggak ada sakit nggak apa, sempat berhubungan sebelumnya, boleh jadi sudah ada calon bayi di rahimnya, itu kan ada hukumnya. Kalau dia menikah lagi dengan laki-laki baru, berarti terjadi percampuran di situ. Nah, Islam menjaga supaya rahimnya pasti, oh ini anak siapa ya. Makanya ada batasan untuk perempuan. Kalau laki-laki kan tidak ada terkait dengan itu. Tapi ini ada sebagian ya, bahkan dengan bungkus ilmiah, balutan-balutan mereka katakan ini teori-teori ilmiah ya, ingin menjelek-jelekan Islam, mereka mengangkat feminisme dan seterusnya, seolah-olah perempuan dalam Islam terzolimi. Ya, justru ini adalah untuk melindungi dan menjaga supaya keturunannya ini jelas, ini bapaknya siapa ya. Karena dalam Islam nanti ada kaitannya terkait dengan warisan, ada kaitannya terkait dengan perwalian dan seterusnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuhiddul mar'ah, tidak boleh seorang perempuan ihdad ala mayyitin, kepada seorang mayit, fauqa salasin, lebih dari 3 hari ya, illa kecuali ala zaujin, yang meninggalnya adalah suaminya ya. Kenapa? Fa innaha, karena sungguhnya wajib bagi seorang perempuan ini, seorang istri ini, tuhiddu alaihi ya, tidak berhias, tidak memakai parfum, apalagi berlebihan, apalagi yang mengundang orang, apalagi memberikan isyarat secara tidak langsung ya. Selama berapa lama? Arba'ata ashhuri wa asyra, yaitu 4 bulan 10 hari. Ya, ini ketentuan ya. Ketentuan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ini manfaatnya, maslahatnya kembali kepada kita ya. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama diumumkan, yang kedua tidak boleh meraung-raung, niyahah,
nangis diperbolehkan. Yang ketiga, tidak boleh ihdad berlebihan. Kalau laki-laki biasanya enggak. Ya, makanya ini banyak hukum khususnya terkait dengan perempuan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah qada'u duyunihi. Menuntaskan, membayarkan hutang-hutangnya. Nah, ini harus betul-betul jadi catatan. Umumnya di kita yang paling banyak diurusi dulu, baru nanti hutangnya dipikirkan kalau sudah selesai semua. Ya, yang paling afdal memang ya, dan ini menjadi tradisi kebiasaan Rasulullah SAW sebelum di mulasara, orang kita bilangnya ya, diuruskan semua sebisa mungkin, kalau memungkinkan hutang-hutangnya dilunasi lebih baik gitu ya. Paling tidak kita ahli warisnya harus tahu ini punya hutang ke siapa. Kalau orang lain punya hutang ke mayit ini mungkin masih bisa dimaafkan, dibebaskan, itu insya Allah jadi tambahan pahala. Tapi kalau hutang mayit ini kepada siapapun, maka itu harus sebisa mungkin dituntaskan, ditunaikan ya. Nah, kenapa? Tan bagi al-mubadarah. Kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, diharuskan bersegera, jangan tunda-tunda. Ya. Biqada'i duyunil mayyit, untuk membayar hutang-hutang yang menjadi kewajiban ini mayit. Ya, karena apa? Orang sesoleh apapun, sebaik apapun, sebanyak apapun amal solehnya, yang langsung kepada Allah, sholat, zakat, puasa, sedekah, ya. Kalau dia punya hutang tetap nggak menggugurkan hutangnya. Karena ini apa? Alaqah Bani Adam, ya. Hubungan sesama anak keturunan Adam, jadi nggak otomatis diampuni oleh Allah. Ya, makanya harus tuntas, ya. Makanya Rasulullah ketika ada orang yang meninggal dari kalangan para sahabat, setiap kali diminta untuk mensolatkan, beliau menolak kalau hutangnya belum dilunasi. Ya, sampai dalam beberapa riwayat biasanya kalau orang ini memang nggak punya harta, ada sahabat lain yang memang mau menanggung hutangnya, gitu ya. Kalau kita umumnya ya ahli waris, ya. Tapi kalau umpamanya ada orang ahli waris yang nggak ada, sampai ada yang lain yang menyanggupi, saya yang akan membayarkan hutang. Rasulullah nggak pernah mau, ya. Kenapa? Karena beliau mengatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan Imam Hakim, ya, nafsul mu'mini, jiwa seorang mukmin ini, mu'allaqatun, tergantung, terikat, bidainihi, dengan hutangnya. Ya, hatta sampai yuqda anhu, hutangnya dibayar, ya. Jadi kita ini ngegantung. Harusnya kita ini nanti ketika masuk liang lahat itu, kalau mukmin muslim berjumpa dengan naimul qabri, kenikmatan di alam kubur. Tapi kalau masih punya hutang nih, jadi digantung. Kita belum selesai dulu sampai nanti dilunasi, ya. Nah, makanya ini sebisa mungkin kita yang masih hidup sekarang, kalau yang masih punya hutang, ya, mudah-mudahan Allah yang masih punya hutang, khususnya yang hadir di majelis ini, segera Allah lunasi hutang. Dan yang sudah lunas, jangan ngambil lagi. Ya, apalagi menjadi tradisi, kebiasaan. Ya, saya sering diingatkan kadang-kadang nih, kita nih malu, ya. Begitu jujur, jendela-jendela rumah kita ini setiap pagi begitu dibuka suaranya kredit gitu. Karena jendela ini tahu dari mulai parkiran sampai dapur semuanya hasil kredit gitu. Alias ngutang. Nah, ini sebisa mungkin jangan jadi tradisi, kebiasaan. Kasihan, ya, kita tidak meninggalkan kesolehan, kebaikan, warisan banyak untuk keluarga kita, malah meninggalkan hutang. Kalau bisa, memang kalau apalagi bisa diprogramkan, ya, jangan sampai nanti kalau kita mau meninggal, mudah-mudahan kita bukan minus tapi mudah-mudahan surplus, ya, ada harta warisan lah yang wajar untuk keluarga kita. Makanya jangan dibiasakan. Sebisa mungkin yang bisa beli cash bayar, ya. Yang umpamanya kredit harus betul-betul mengukur, kalau kira-kira bukan kebutuhan primer, tunda dulu. Apalagi hanya untuk gaya, style, ya, apalagi hanya biar keren dilihat orang, nah, nggak usah itu. Nah, nanti berat, kasihan. Kalau meninggal nggak otomatis sesoleh apapun kita itu akan diampuni, dihapuskan oleh Allah. Itu tetap kalau tidak selesai di dunia akan nanti diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghutangi akan menagih ke kita nanti di padang mahsyar, di yaumul hisab, ketika kita ditimbang amal soleh kita, ya. Masih mending kalau umpamanya amal soleh kita banyak, kalau amal soleh kita sedikit, nanti dipakai bayar hutang, kita jadi minus, ya. Makanya ini mudah-mudahan jadi ingatan kita. Ini yang keempat. Yang kelima adalah al-istirja,
memperbanyak kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, makanya alhamdulillah kalau di kita secara tradisi kebiasaan budaya ya, bahkan di keranda-keranda jenazah itu ada tulisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Apa maknanya inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Ya, kalau milik Allah kan berarti hidup kita ini dipinjam. Kalau yang punyanya mau ngambil, kenapa kita larang-larang? Kenapa kita nggak suka? Ya, wong kita ini semuanya milik Allah. Dan ini mengingatkan tadi kalau kita sedih berlebihan, jadi dikembalikan lagi. Ya, wa inna ilaihi raji'un, dan sungguh kepadanya kami akan dikembalikan kepada Allah. Jadi ini asalnya dari Allah, milik Allah. Ketika meninggal juga kita akan kembali kepada siapa? Allah. Ini istirja. Ya, jadi banyak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dianjurkan. Ya. Kemudian selain istirja adalah doa, memperbanyak doa. Ya. Jadi kita kalau ada yang meninggal nggak usah banyak, terlalu kadang-kadang kita cerita diomongin segala. Dan orang biasanya awalnya baik-baik, kalau kelamaan bicara biasanya jadi buruk. Nah, ini jangan. Ya, kalau mau kita nyumbang kebaikan, menambah kebaikan untuk mayit ini, perbanyak doa. Ya, minta akan ampun, istighfar kepada Allah, doakan mudah-mudahan husnul khatimah, diterima iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya. Ya, jangan sampai justru malah ngalor ngidul cerita. Nah, ini khawatir kalau baik-baik, alhamdulillah. Yang buruk-buruknya nanti justru malah kita jadi dosa. Ya, jadi dosa. Ya. Kemudian selain istirja, memperbanyak innalillahi wa inna raji'un, doa, kemudian as-sabru, kita harus bersabar. Ya, karena sudah tabiat manusia, terlebih kalau ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat, yang dicintainya, istri, suami, anak, orang tua, keluarga, kerabat dekat, itu biasanya memang kesedihannya luar biasa, gitu ya. Nah, ini kita harus bersabar, ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamas sabru, sesungguhnya kesabaran yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, pahalanya inda sadmatil ula, ketika pukulan pertama. Jadi kita kena musibah, langsung kita ingat Allah, innalillahi, sabar itu pahalanya lebih besar. Karena ada orang baru sabarnya ketika dia sudah ngeluh, sudah apa, ini lebih sedikit pahalanya. Ya, jadi sabar yang paling besar pahalanya itu ketika nah, kita langsung ingat kepada Allah. Ini memang titipan Allah. Ini memang kita asalnya dari Allah yang punya hidup dan mati, yang menghidupkan dan mematikan kita adalah Allah. Nah, ini begitu sadar, ingat di awal, itu pahalanya besar. Tapi kalau belakangan sudah ngeluh dulu, sedih berlebihan, kemudian apalagi tadi sampai ada yang dilarang bahkan dia meraung-raung, ya. Nah, ini pahalanya tentu lebih sedikit kalaupun bersabar, ya. Jadi sabar yang paling besar pahalanya adalah ketika pukulan pertama, ya. Ini biasanya ketika kita dikasih tahu ada yang meninggal kan sedih. Kadang-kadang tadi kalau nggak sabar, ya, ini malah bisa jadi kita berlebihan. Dan dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau, ma min abdin, tidak ada seorang hamba tusibuhu musibah, yang ditimpa musibah, fayaqul, kemudian dia mengatakan ini, berdoa ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguh kami ini semuanya adalah milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah. Allahumma ya Allah ajirni fi musibati, berikan pahala kepada kami dalam musibah ini, ya. Jadi bagi seorang muslim mukmin, musibah saja harus nyarinya pahala, ya, bukan prahara. Banyak di antara kita sudah memusibah malah dapat dosa, ya. Makanya doanya, ya Allah berikan dengan adanya musibah ini tambahan apa? Pahala. Bagaimana supaya dapat tambahan pahala? Sabar. Jangan lakukan tadi yang haram, niyaha, mengamuk-ngamuk, atau teriak-teriak di pinggir jalan, suami saya meninggal, nggak boleh, ya. Wa akhlif li khairan minha, dan ya Allah ganti musibah ini dengan yang lebih baik, ya. Jadi siapa, kata Rasulullah, yang ketika ditimpa musibah, termasuk meninggal ini adalah musibah, ya, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia baca doa ini, apa janji Rasulullah? Illa ajarahullahu fi musibatihi, kecuali orang ini akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah karena musibah ini.
Bahkan Rasulullah wa akhlafalahu khairan minha, dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada musibah yang menimpa dia. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ditimpa musibah ya, jangan ngeluh, baper berlebihan. Karena apa? Orang biasanya kalau sudah baper, biasanya suka bawa koper. Apa koper? Baper bawa perasaan. Kalau koper korban perasaan. Gitu ya. Orang kalau sudah bawa koper biasanya dimasukin ke bagasi. Apa bagasi? Bahagia kagak, susah iya. Itu. Karena kalau kita ketimpa musibah mau nangis maupun musibah itu nggak mungkin balik lagi. Orang yang sudah meninggal kan nggak mungkin hidup lagi, ya. Justru malah sayang kalau kita nggak sabar, nggak istirja, nggak meyakini bahwa ini takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, justru kita kehilangan kesempatan mendapatkan pahala. Bahkan Allah menjanjikan kalau yakin melalui Rasulullah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, minimal yang sudah pasti pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalam hadis lain, ya, ini Masya Allah tadi Ustadz Syam cerita banyak ini ya, yang meninggal hari ini sebelumnya istrinya meninggal, ya, belum lama katanya. Terus hari ini suaminya meninggal, ya. Ini siapapun kita, khususnya yang paling dicintai biasanya anak, ya, keluarga. Yang meninggal apalagi beruntun, ini baca kisah-kisah para nabi banyak, ya. Kata Rasulullah, yaqulullahu ta'ala dalam hadis qudsi, Allah pernah mengatakan, mali abdil mu'min indi jaza. Tidaklah seorang hamba yang beriman, hambaku mendapatkan pahala dariku, kata Allah, idza qabadtu safiyahu, kecuali apabila aku mengambil orang yang dikasihinya, ya, min ahli dunia, dari penduduk dunia. Jadi ini umum, ya. Kadang-kadang kita suka sayang kepada siapapun, ya, Allah ambil tuh, ya. Summa tasabahu, kemudian orang ini mengharapkan pahala dari Allah, bersabar, ya, yakin bahwa ini takdir terbaik Allah. Apa pahalanya? Illal jannah, pahalanya tiada lain dan tiada bukan kecuali akan dimasukkan ke dalam apa? Surga, ya. Ini makanya kita harus yakin bahwa orang kalau meninggal itu takdir terbaik, apalagi dia mukmin, muslim, apalagi ahli ibadah, apalagi tanda-tanda meninggalnya dalam kondisi terbaik, itu justru kita malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang ke-5. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-6 adalah wujubu tagsilihi, ya. Wajib memandikannya. Ya, jadi ini bagian daripada memuliakan dalam Islam, orang kalau meninggal dimandikan, ya. Nah, ini nanti terkait dengan memandikan secara detail akan dibahas di pertemuan setelahnya, ya. Ini bahkan kalau bisa praktek lebih bagus, paling tidak nanti kita dapat gambaran-gambaran secara umum bagaimana memandikan jenazah, ya. Yang jelas wajib hukumnya dimandikan, karena jenazah ini tidak mungkin mandi sendiri. Ya, kalau kita akan junub atau ada najis, kita toharoh sendiri. Nah, ini orang kalau meninggal, seorang muslim, mukmin, maka wajib orang yang masih hidup, ya, terlebih orang-orang terdekatnya adalah memandikannya, ya. Idza matal muslim, apabila ada seorang muslim yang meninggal, baik laki-laki atau perempuan, shaghiran au kabiran, baik yang usianya masih muda ataupun sudah tua, ya, wajib taghsilahu, maka wajib hukumnya memandikannya, ya. Jadi wajib ini dimandikan, ya. Sawaun kana jasaduhu kamilan, baik itu dalam kondisi meninggalnya jasadnya ini utuh lengkap, ya. Karena boleh jadi khususnya di kita yang paling sering, ya, yang saya dapati biasanya kalau ada longsor, orang terbawa air, kadang-kadang ditemukan jasadnya sudah nggak utuh, hanya ada separohnya, atau bahkan ada beberapa kasus kepalanya nggak ada, atau ada bagian dari tubuhnya itu yang dagingnya sudah hancur, gitu ya. Nah, ini masih kategorinya walaupun hanya ada sebagian atau lengkap badannya, maka wajib dimandikan. Au kana ba'dahu faqat, ataupun hanya sedikit atau sebagian yang ada daripada jasadnya, ini kita mandikan, ya. Walladzi la yughassal, dan ada kekhususan, ya, orang yang tidak perlu dimandikan, yaitu min mautil muslimin, dari orang-orang yang meninggal di antara kaum muslimin, huwa syahidun fil ma'rakah, yaitu orang yang mati dalam kondisi apa? Syahid, ya, khususnya dalam peperangan, ya. Termasuk saudara-saudara kita yang kita saksikan hari ini di bumi Palestina, ya,
Bapak Ibu kalau lihat, Masya Allah, Tabarakallah, jumlah mereka yang meninggal banyak. Ya, bahkan dikuburkannya itu berjejer. Dan itu mereka tidak dimandikan. Ya, karena apa? Ini hampir sama dengan peperangan yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Ya, mereka bukan meninggal biasa, tapi meninggal karena dibom, ditembak, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, maka ini kita menang. Ini memang dalam Islam mereka tidak wajib dimandikan. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, bahwasannya beliau bersabda, la tughassiluhum, janganlah kalian memandikan mereka. Masya Allah, ya. Fa inna kulla jurhin, karena setiap luka, ya. Jadi kalau perang, apalagi dulu para sahabat, Masya Allah, tabarakallah, ya. Kalau baca para sahabat itu subhanallah, ada yang kena tusukan-tusukan, ada yang sampai bagian daripada tubuhnya itu bahkan yang hilang. Apalagi kalau baca tentang pamannya Rasulullah Hamzah, itu sampai dimutilasi, bahkan bagian-bagian tubuhnya diambil, dikeluarkan, gitu ya. Nah, ini mereka memang tidak wajib. Kenapa? Karena setiap luka au kulli damin, atau setiap darah yang menetes, yafuhu miskan yaumal qiyamah, akan tercium darah ini, luka ini nanti di hari kiamat itu seharum minyak kasturi. Ya, jadi ini darah para syuhada, luka mereka itu nanti kecium baunya di hari kiamat, itu khusus mereka seperti apa? Baunya minyak, harumnya minyak kasturi. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat ada orang yang meninggal karena kecelakaan atau apa, ya kan, darahnya justru malah amis gitu, menyengat, ya. Masya Allah. Nah, ini malah nanti kata Allah, orang yang mati syahid justru darahnya akan harum seharum minyak kasturi. Ini memang keistimewaan, ya. Ini beberapa hukum terkait dengan orang yang sudah meninggal. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan setelahnya terkait dengan sifat kaifiah bagaimana memandikan jenazah, ya. Ini biasanya ada pelatihan khusus, ya. Kalau ada di antara kita di tempatnya, di kampungnya, di musolanya, di masjidnya nggak ada, ini wajib, harus, ya. Kalau nanti ada yang meninggal nggak ada yang bisa memandikan, dosa semua, ya. Satu kampung itu, satu RW itu, satu jamaah masjid itu, ya. Karena hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau ada berapa orang, 1, 2, 3, yang penting sudah mewakili, gugur dosanya dari semua. Tapi kalau tidak ada sama sekali, semuanya kena dosa, gitu ya. Makanya ini nanti lihat di tempat kita, karena rata-rata nggak ada yang mau jadi tukang memandikan jenazah, ya. Jadi yang belajar bagaimana mengkafani jenazah, ya. Pada ini fardu kifayah. Kebanyakan umumnya di kita diwarisi orang tuanya dulu petugas ini, anaknya. Semakin ke sini anaknya banyak yang nggak mau, gitu ya. Makanya ini nanti harus lihat di lingkungan di mana kita tinggal. Jangan sampai nanti ada yang meninggal, tidak ada satupun yang bisa atau melakukan kewajiban fardu kifayah ini. Khawatir nanti justru malah kita kena semua dosanya, ya. Makanya insya Allah nanti kita coba akan bahas lebih detail, ya. Bagaimana cara memandikan sesuai dengan tuntunan Islam, termasuk sampai mengkafani, sampai nanti mengkuburkan, ya. Karena ini pembahasannya khawatir nanti kalau kita lanjutkan terputus atau waktunya sudah habis terlalu lama, ya. Khawatir nanti tidak lengkap. Makanya kita insya Allah akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, ya. Sebagian mungkin sudah tahu ilmunya, tapi insya Allah kita kuatkan dengan tentu dalil-dalil dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena bagi kita seorang Muslim, beragama ini bukan hanya sekedar ibadah-ibadah ritual, termasuk orang yang sudah meninggal pun ada tata cara, ada panduannya bagaimana Islam mengharuskan kita yang masih hidup memperlakukannya. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan membahas tentang ahkamul janaiz ini semakin mengingatkan kita bahwa siapapun kita, mau tidak mau, suka tidak suka, pada waktunya kita akan meninggal. Makanya orang tua kita selalu mengingatkan hidup ini hanya 7 hari. Kalau nggak meninggal hari ini, hari Minggu, ya besok Senin. Kalau nggak Senin, Selasa. Kalau nggak Selasa, Rabu. Kalau nggak Rabu, Kamis. Kalau nggak Kamis, Jumat. Kalau nggak Jumat, Sabtu. Mau kemana lagi kita? Nggak ada, ya. Ini saya, kita semua Bapak Ibu tinggal nunggu giliran, ya. Nah, ini pada waktunya kita akan meninggal.
Kalau kita sekarang masih hidup punya kewajiban tuh, ya melakukan hal-hal ini, nanti pada waktunya kita meninggal orang yang hidup pun akan memperlakukan ini kepada kita. Makanya semakin banyak kaum muslimin paham terkait dengan ahkamul janaiz, ada orang dimanapun apapun nggak susah, dalam Islam sebenarnya nggak ada yang susah ya. Tapi ini memang mahalnya di bab ilmu ya, makanya inilah orang yang berilmu mengamalkan ilmu itu pahalanya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin menyampaikan ya, mudah-mudahan bisa kita sharing, diskusi, dan mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menambah wawasan ilmu kita. Dan ilmu dalam Islam adalah termasuk hal yang dimuliakan oleh Allah, termasuk hal yang insya Allah akan mendapatkan pahala yang tinggi dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Kembalikan kepada MC pembawa acara. Sekali lagi jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Ujang atas pemaparan ilmunya malam ini. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan bisa kita pahami, kemudian bisa kita wujudkan dalam perbuatan kita berikutnya, selanjutnya. Sesi berikutnya tanya jawab. Monggo Pak, silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa lewat message langsung atau ngomong langsung bisa. Monggo. Saking jelasnya kayak paham ini. Masya Allah. Kalau nggak ada boleh saya tanya Pak Ustadz. Monggo. Bang Junior Yudi. Ya Pak Yudi, monggo Pak Yudi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Tadi sempat disinggung ini Ustadz ya. Jika kita meninggal di Mekah atau Madinah gitu ya, begitu banyak orang mendoakan gitu ya. Bagaimana hukumnya seorang punya cita-cita ingin meninggal di Madinah Ustadz? Karena saya pernah baca ada keutamaan meninggal di Madinah, bahkan Rasulullah barang siapa meninggal di Madinah maka mintalah atau berdoalah, kurang lebih seperti itulah. Pertama itu. Kemudian yang kedua Ustadz, kami pernah menghadiri pemakaman jenazah. Waktu itu jenazah sudah sampai di kuburan. Ketika kita mau turunkan, ada informasi dari pihak keluarga, jangan dulu. Kita kaget kenapa. Kemudian tanya ke kerabat, ternyata si yang mayat meninggal ini kira-kira seminggu sebelumnya kan kena penyakit diabetes ya Ustadz ya, kakinya diamputasi. Sehingga dia dikuburkan di tempat kira-kira kalau nggak salah halaman rumah anaknya lah, kira-kira seperti itu. Ternyata seperti itu. Jadi ketika waktu itu belum sempat diturunkan, padahal semua udah siap, jadi menunggu kaki itu Ustadz. Ya, qadarullah keluarga semua lupa. Keluarga lupa, kemudian digali kira-kira setengah jam lah. Alhamdulillah jarak antara rumah dengan kuburan nggak begitu jauh sih, 2 km Ustadz, kira-kira seperti itulah. Datang. Yang saya ingin tanyakan 2 hal Ustadz. Untuk informasi bahwa kaki itu diformalin Ustadz. Di makamnya diformalin. Sehingga ketika datang memang bersih Ustadz. Jadi kain kafannya itu masih bagus. Satu itu. Bagaimana hukumnya memformalin bagian tubuh yang terpisah. Dan yang kedua, apakah hukumnya harus disatukan kembali? Misalkan bagian tubuh yang terpisah itu dalam satu lubang jenazah. Kan kadang-kadang juga bisa juga, ini kodarullah ini kan diformalin Ustadz ya. Kalau yang nggak diformalin kan berarti mungkin sudah walau alam ya, mungkin sudah jadi tulang atau apa kira-kira seperti itu. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan nih Pak Yudi. Pertanyaan yang pertama memang ada kekhususan ya. Kita boleh minta kepada Allah meninggal di Madinah. Walaupun sebetulnya yang namanya meninggal tidak mungkin bisa kita tahu di mana. Karena di antara salah satu hal yang gaib di akhir surah Luqman yang Allah sampaikan bahwa kita tidak akan tahu di mana kita akan meninggal. Bi ayyi ardin tamut, di bumi mana kita akan meninggal. Tapi Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan kata Syekh Al-Arnaud bahwa hadis ini sahih ya. Kata beliau, man istata'a an yamuta bil madinati falyaf'al. Siapa yang bisa memilih mati di Madinah maka hendaklah lakukan. Itu. Kenapa? Fa inni ashfa' liman mata biha. Karena saya akan memberikan syafaat khusus
kepada orang yang meninggal di kota Madinah. Ya, ini secara umum memang kota Madinah ini punya keistimewaan termasuk dalam beberapa riwayat nanti di akhir zaman terkait dengan Dajjal nggak bisa nembus, ya. Termasuk kan sampai sekarang saja orang kafir nggak boleh masuk, ada kawasan haram itu nggak boleh diperkenankan masuk ke kawasan ini, gitu ya. Jadi ini ada anjuran seperti itu, betul yang tadi disampaikan. Walaupun pada akhirnya memang kita boleh minta berdoa, tapi ujung-ujungnya yang namanya meninggal memang hanya Allah yang maha tahu. Tapi kalau kita dengan hadis ini ingin mendapatkan keutamaan ini boleh, ya. Dan boleh jadi di antara hal yang bisa merubah takdir adalah doa. Dalam Islam di antara hal yang bisa merubah takdir adalah doa, ya. Jadi walaupun kita umpamanya kalau orang umpamanya tiap setahun bisa berapa kali umroh, kemungkinan besarnya tinggi. Kalau kita boro-boro ya bisa seumur hidup umroh, umpamanya misalkan udah alhamdulillah, tapi kita doa ini berarti kita yakin dengan Islam, dan boleh jadi Allah akan berikan dan kabulkan doa itu, gitu ya. Jadi ini ada kekhususan di kota Madinah, nanti akan mendapatkan syafaat khusus. Kemudian yang kedua, hukum asalnya terkait dengan tambah-tambahan, ya, dari apa yang menempel pada badan kita. Hukum asalnya kalau bukan asli dari badan kita yang Allah ciptakan, memang kalau mampu dihilangkan. Artinya tidak dimakamkan, ya. Sebagian banyak yang gigi palsu, ya. Kemudian mungkin ada tambahan-tambahan lain, termasuk banyak yang bertanya terkait dengan orang sudah jantungnya lemah pakai ring, gitu ya. Itu secara hukum asalnya memang kalau memungkinkan memang harusnya dibuka dulu, gitu ya. Tapi memang sebagian para ulama berpendapat karena ini memang prosesnya panjang, maka lebih ditimbang maslahat dengan madorot. Kalau umpamanya ada orang dia ada giginya di sini dipasang dan sebagian saya nggak tahu secara detailnya, ya, ada yang permanen. Kalau umpamanya yang ditempel copot mungkin kan mudah, ya. Ada yang permanen bahkan seolah-olah gigi asli, itu kan agak sulit, gitu ya. Kalau memungkinkan umpamanya ada dokternya, memang lebih baik dicopot. Ya, ini termasuk kayak tadi kaki, gitu ya. Kalau memang tadi lebih banyak maslahatnya dia digali lagi, apalagi ini karena lupa, lebih baik. Tapi kalaupun enggak karena lupa, umumnya enggak digali pun tidak ada masalah, gitu ya. Kecuali ada hal-hal lain yang memang sangkut paut dengan umpamanya orang lain. Nah, ini memang seperti umumnya di kita diotopsi karena umpamanya meyakinkan kenapa dia meninggalnya agak aneh, apalagi ada kriminalitas umpamanya, itu sebagian ulama membolehkan untuk digali lagi, ya. Adapun tadi utuh, hukum asalnya memang orang kalau meninggal jasad manusia ini cepat busuk, ya. Makanya nanti di bab-bab setelahnya akan dibahas di sini sebisa mungkin kuburan yang digali itu agak dalam supaya binatang nggak mencium jenazah ini, karena jasad manusia itu cepat busuknya dan keciumnya itu cepat, gitu ya. Memang agak yang aneh ini di Palestina banyak jenazah karena yang meninggalnya banyak gak sempat dikuburin cepat-cepat, tapi yang kecium mereka malah harum, gitu. Bukan bau amis darah, gitu. Nah, ini lain lagi persoalan. Tapi umumnya setiap kita yang meninggal, kenapa diminta disegerakan untuk dikuburkan? Karena tadi diantaranya secara lahirnya memang cepat busuk, ya. Jadi itu pertimbangannya di situ, ya. Kemudian yang ketiga terakhir terkait dengan apa tadi, ya, saya agak lupa. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Yudi. Diformalin Ustadz, itu hukumnya gimana? Diformalin, ya. Kalau ketika hidup memang diperlukan nggak ada masalah, tapi kalau sudah meninggal tadi sebetulnya memang harusnya nggak boleh, gitu ya. Karena kan kalau orang kayak tadi dia pasang kaki, ya, palsu tambahan, ya kan berarti dia supaya kuat. Ini kalau kita orang meninggal nggak boleh diformalin, biarkan saja normal, gitu ya. Kecuali memang ada satu jenazah dan ini tanda keagungan Allah, mayit yang ini menjadi peringatan bagi kita, Firaun. Kalau Firaun memang itu malah inisiatif orang, Allah nggak memerintahkan, tapi Allah sudah menjanjikan memang ini mayit, ini jenazah, ini bangkai, memang akan Allah biarkan dia akan selalu ada, gitu. Lain hukumnya ini kalau Firaun. Makanya yang saya baca di abad modern ini yang menemukan jenazah Firaun di piramid ini malah bukan Muslim, kalau nggak salah orang dari Prancis, gitu. Dan dia mencari bagaimana supaya jasad ini utuh, gitu ya. Padahal dia bukan Muslim, dan ini tadi membuktikan kebenaran firman Allah, gitu ya. Padahal Firaun ini kan sudah abad berapa itu? Dengan Nabi kita saja, kita dengan Rasulullah sudah hampir 15 abad. Ini di masa Nabi Musa, kan berarti sudah lebih dari 20 abad, bahkan mungkin ratusan bahkan, ya. Tapi memang jenazah ini akan selalu ada utuh,
ya, dan termasuk diantaranya setelah lahirnya mereka pasang ya semacam formalin inilah pengawet gitu ya. Nah ini memang khusus itu Firaun, dan dia kan bukan Muslim. Tapi kalau kita yang Muslim nggak usah, karena apa? Walaupun jasadnya hancur, tapi hakikatnya mereka hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti insya Allah akan mendapatkan nikmat kubur, dan nanti di hari kiamat setelah adanya hisab, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Allah Taala. Nah. Ya. Selanjutnya Ustadz, ini ada yang nanya dari ibu-ibu ini. Tulisannya di sini Ayudi P. Bismillah, tanya Ustadz Ujang, untuk urusan kafan, apakah itu disumbang atau wajib disediakan oleh ahli waris? Ya. Gitu Ustadz. Ya. Hukum asalnya adalah kalau orang yang meninggal ini punya harta dari hartanya dia. Tapi ini di kita nggak populer dan jarang yang mengamalkan ini. Ya. Nah, kebanyakan memang di beberapa tempat ada yang masjidnya, DKM-nya, bahkan di kota seperti ini ada malah biaya untuk tadi DKM mengalokasikan biaya untuk pengurusan jenazah gitu ya. Nah ini hukum asalnya memang sebisa mungkin diambil daripada dia punya harta kalau masih punya harta. Nah kalau tidak, nah kan nanti ke ahli warisnya. Tapi kalau di tempat itu memang kaum musliminnya mereka sepakat kayak tadi punya dana gitu ya untuk orang yang meninggal dan seterusnya, tidak ada masalah ya, mangga silahkan saja. Tapi hukum asalnya apalagi dalam kondisi umpamanya nggak ada yang mau menderma, maka memang harusnya diambil daripada harta orang yang meninggal ini kalau dia punya. Kalau nggak ada maka dari ahli warisnya. Di kita tapi umumnya kebanyakan yang saya tahu wallahu taala alam, kalau nggak dari keluarganya kebanyakan ya dari tadi masjid biasanya, atau ada petugas yang memang dia sudah menyiapkan kain kafan ya. Sebagian bahkan sudah kreatif, sebelum meninggal sudah dia membeli kain kafan gitu. Dan tujuannya bukan dia memprediksi akan meninggal kapan gitu ya. Banyak yang melakukan seperti ini adalah dalam rangka mengingatkan, karena banyak orang diingatkan dengan ceramah, dengan musibah nggak ingat, tapi begitu melihat kain kafan atau lihat ada orang meninggal, dia langsung kembali keimanannya. Nah ini juga mangga silahkan saja gitu ya. Tapi tadi hukum asalnya harusnya ini bagian daripada harta orang yang meninggal ini kalau masih ada. Kalau tidak ada keluarganya, tapi kalau di suatu tempat disepakati orang dengan sukarela mau ada kas umpamanya dan sebagainya, nah itu tidak ada masalah ya. Wallahu taala. Nah. Baik. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Bapak Agus Sidik. Assalamualaikum Ustadz Ujang. Izin bertanya. Bagaimana hukumnya jika orang dari keluarganya komunikasi searah dengan orang yang telah meninggal ataupun sudah dimakamkan di perkuburan? Syukron. Ya. Saya belum memahami komunikasi searah maksudnya bagaimana? Ya. Mungkin Pak Agus Sidik bisa jelasin. Enggak. Kalau pesan memang kadang-kadang enggak. Yeah. Pak Agus bisa mikrofonnya. Enggak, bagus. Ya, kalau pesan kadang-kadang ada yang kelewat atau kita. Ya, Ustaz semacam kayak melaporkan hasil misalnya anaknya di wisuda, kan cuma hanya berharap almarhum yang sudah dimakamkan itu mendengar bahwa telah dilaksanakan lulusan sekolah atau wisuda, kemudian telah dilaksanakan perjanjian penjajah telah dilunasi atau dari mana itu Ustaz, searah seperti ngomong dengan almarhum gitu ya. Terkait dengan hal-hal yang seperti ini ya, karena memang orang yang sudah meninggal ini dia hidup tapi alamnya memang berbeda ya. Bapak kalau mau baca lengkap ya terkait termasuk pembahasan para ulama terkait dengan ruh ya setelah meninggal ya, kan kita kalau ke kuburan disunahkan mengucapkan assalamualaikum, mendoakan gitu ya. Nah ini ada komunikasi seperti ini, tapi tadi nggak bisa kedengaran suaranya ya. Kalau memang ada wasiat gitu ya, kita menyampaikan bahwa ini sudah dituntaskan selama tidak ada keyakinan yang sifatnya gaib dan seterusnya ya, monggo-monggo saja gitu ya. Karena apa? Pada hakikatnya sebetulnya orang yang meninggal itu mendengar kita.
Makanya nanti akan dibahas bahwa orang kalau meninggal dan dia orang soleh, sebetulnya dia bercakap supaya keluarga itu segerakan saya masukkan ke liang lahat gitu. Karena dia sudah menanti akan mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau umpamanya dia termasuk bukan nauzubillah ya, bukan orang soleh, dia justru malah akan mengatakan ya wailata, oh betapa ruginya saya, betapa rugi. Dia baru sadar bahwa amal soleh itu penting, iman itu penting. Yang bisa menyelamatkan dia setelah meninggal hanya iman dan amal soleh, yang lainnya memang tidak ada ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan komunikasi searah itu apalagi terkait dengan tadi ada wasiat atau ada hal-hal yang mungkin kita anggap bisa membahagiakan dia, tapi pada prinsipnya ini alam sudah berbeda. Kita masih di alam dunia, sedangkan orang yang meninggal ini sudah pindah ke alam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Kenapa disebut barzakh? Karena ini yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan di alam kubur. Dan termasuk menjadi jembatan nanti kehidupan setelahnya, yaitu alam akhirat. Itu ya, makanya disebutnya alam barzakh. Ya. Kalau masih normal-normal biasa, nggak ada masalah. Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan ya, kayak di kita mitos-mitos atau apa, ini harus dihindari gitu ya. Karena apa? Apalagi ditradisikan, dibiasakan, khawatir dianggap ini bagian daripada ajaran agama. Gitu. Padahal itu hanya keyakinan-keyakinan lokal, apalagi tidak bersandarkan dengan dalil, karena sulit membuktikannya karena ini kan sudah beda alam gitu. Kecuali kalau jenazahnya bisa ngomong juga, nah lain lagi itu. Berarti belum meninggal gitu ya. Allah taala itu ya maksudnya. Mudah-mudahan terjawab ini. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Ini belum ada yang nanya lagi. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Masih ada di chat? Masih ada nggak? Oh, nggak ada kayaknya. Ada, alhamdulillah. Ya, monggo kalau ada yang ingin menyampaikan langsung atau ini, monggo. Kalau nggak ada, saya lagi satu kali boleh nggak? Monggo. Gini Ustaz, terkait hutang Ustaz, bahwa mayat seorang akan tergantung sampai hutangnya selesai gitu Ustaz ya. Bagaimana seandainya sampai meninggal pun dia tidak bisa melunasi hutangnya, padahal dia udah bersungguh-sungguh. Ternyata qadarullah sampai meninggal dia nggak tidak apa namanya tidak bisa lunas. Pertanyaan satu, apakah otomatis ini menjadi tanggungan apa namanya keluarganya? Tapi saya pernah baca juga gini Ustaz, nggak tahu ini hadisnya sahih atau enggak. Kalau seperti ini, jika seorang memang sudah berusaha mengelunaskan hutang, tapi qadarullah tidak selesai, Allah yang akan lunasi di akhirat kelak. Ini gimana Ustaz? Mohon penjelasan. Masya Allah. Terkait dengan hutang ya, ini penjelasan para ulama, hadisnya memang banyak, termasuk ada hadis yang memang seperti kita nonton drama gitu ya. Hadis ini menceritakan orang yang masih ada sangkut pautnya dengan sesama makhluk Allah di dunia, bukan hanya hutang, termasuk menzolimi gitu, menyakiti, belum dimaafkan gitu ya. Ini akan ada terus sampai nanti hari kiamat. Tapi kalau ada seseorang yang memang dia berhutang dan punya kekuatan niat, usaha, ikhtiar paling maksimal, paling tidak kata para ulama orang ini insya Allah lebih ringan urusannya nanti di akhirat ketimbang orang yang apalagi menghutangnya bukan untuk kebutuhan gitu ya, gaya atau ingin dilihat orang ya. Tapi kalau orang umpamanya memang butuh, kemudian dia sudah berusaha ingin melunasi ya, bahkan sebagian kita kan sudah menghitung ini sanggup nggak mungkin umpamanya lebih besar pasak daripada tiang. Kan ini berat gitu untuk melunasinya. Nah, tapi dalam kondisi-kondisi darurat, misalkan tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada sesuatu di luar kemampuan kita memprediksi, kita sampai harus menghutang, sudah berusaha, ternyata kita keburu meninggal. Kalau umpamanya ahli warisnya mampu, maka ini menjadi kewajiban ahli waris. Karena apa? Warisan itu bukan hanya yang ditinggalkan berupa harta, termasuk hutangnya pun ini menjadi tanggung jawab siapa? Ahli waris. Ya, jadi ahli waris jangan semangat. Kadang-kadang umumnya orang warisan itu ya nyari dia dapat jatah gitu. Termasuk jangan lupa kalau punya kewajiban kepada orang lain, maka ini juga termasuk hal yang harus ditunaikan oleh ahli waris. Tentu kalau dia beriman, ya berbakti kepada orang yang sudah meninggal. Kecuali kalau dia berpikirnya materialis, ya pasti buat apa saya lunasi. Apalagi mau dia aja dulu nggak pernah. Ini lain. Tapi
Kalau secara Islam memang sebisa mungkin ya, bahkan para sahabat tadi seperti saya sampaikan dalam beberapa riwayat, kalau ada yang meninggal Rasulullah tanya, ini masih punya hutang nggak? Kalau masih punya hutang, biasanya Rasulullah pulang lagi. Itu karena kan beliau dengan masjid kan jaraknya dekat gitu. Sampai biasanya ada beberapa sahabat yang saya baca dalam beberapa riwayat, di antaranya yang paling sering adalah Abdurrahman bin Auf karena memang kaya, gitu ya. Nah, biasanya beliau mengcover mengatakan Rasulullah saya tanggung hutangnya orang ini. Jadi ketika sudah menanggung berarti pindah tuh, ya tanggung jawabnya kepada orang yang meninggal. Makanya di kita tradisinya biasanya ada daripada keluarga mayit atau sebagian karena tidak semua orang kadang-kadang berani atau terbiasa bicara diwakili oleh sesepuh yang ada di situ biasa menyampaikan, tapi umumnya ditanggung oleh keluarga ahli waris. Saya kira ini sudah bagus ya. Bahkan ditegaskan, mohon disaksikan bahwa mayit ini tidak punya tanggungan masalah hutang piutang. Itu sudah menjadi kewajiban ahli waris dan siapapun yang ada sangkut paut terkait dengan hutang piutang silahkan mendatangi, biasanya siapa diwakili yang paling tua atau siapapun. Ini tradisi menurut saya sudah bagus, perlu dilanjutkan. Paling tidak mudah-mudahan ini menjadi ingatan bagi kita bahwa dalam Islam hutang itu bukan hal yang sepele ya. Makanya saya sering mengingatkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat paling panjang dalam Al-Qur'an adalah tentang hutang piutang ya. Surah Al-Baqarah 2 halaman terakhir tuh, 1 halaman full 1 ayat itu. Dan itu berbicara tentang hutang. Jadi ini jangan kita anggap sepele, jangan kita anggap enteng, apalagi diremehkan. Apalagi kalau sudah punya hutang kita nggak ada niat bayar, ya. Kalau orangnya mungkin bisa jadi lupa, orangnya bisa jadi mengikhlaskan, tapi kita sebagai orang yang punya hutang, maka wajib kita minimal punya niatan, punya usaha, bahkan punya planning bagaimana segera bisa menuntaskan hutang. Ya, jangan ditunda. Kalau sudah ada segera bayarkan hutang. Insya Allah ini adalah yang terbaik. Wallahu taala alam. Nah, Ustadz, Baik. tentang yang tadi satu lagi Ustadz, yang tadi hadis bahwa seseorang sudah berusaha sekuat tenaga, sudah berniat sungguh-sungguh, memang sungguh-sungguh, kemudian tidak selesai, itu Allah yang akan melunaskan menuntaskan di gitu ya. akhiratnya. Itu gimana Ustadz? Ya. Kedudukan hadisnya itu gimana? Wallahu taala alam, saya belum membaca ini hadisnya ya. Nanti perlu dikaji ulang karena memang kalau hadis-hadis yang tidak familiar, tidak umum, ini memang perlu kajian khusus namanya takhrij. Takhrij itu pertama dengan siapa yang meriwayatkan sanadnya. Yang kedua isi hadisnya. Gitu ya. Karena kalau umpamanya ada hadis umpamanya secara periwayatan orang-orangnya nggak terlalu dikenal, tapi ternyata yang meriwayatkan banyak bisa jadi kuat. Atau yang meriwayatkannya kuat, ternyata hadisnya bisa jadi bertentangan dengan yang lebih kuat. Nah, ini para ulama nanti akan memberikan kesimpulan-kesimpulan. Seperti halnya tadi, seorang mayit diazab gara-gara ada yang menangis dari orang yang hidup gitu. Ini kan bertentangan secara umum dengan ayat tadi, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Nah, orang yang nangis yang masih hidup, kenapa ya mayitnya yang diazab gitu kan? Banyak di antara kita yang nangis. Nah, kayak para ulama menggabungkan hadis-hadis ini yang satu tema, kemudian diambil tadi kesimpulannya. Ada yang menakwilkannya lain, ada yang saya terkait dengan akan dilunasi oleh Allah ya. Tentu sangat mungkin kalau secara umum karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim dan Al-Ghani Maha Kaya, semutlak-mutlaknya kaya, apalagi tadi orang ini sudah punya itikad baik. Tapi secara umum yang jadi pegangan terkait dengan ini dalam bab fikih adalah orang kalau punya hutang harus betul-betul sebisa mungkin tuntas di dunia supaya tidak manjang sampai di akhirat. Makanya yang paling umum di kita ya tadi dilunasi oleh orang yang masih hidup, khususnya ahli warisnya ataupun bahkan orang lain yang ingin mendapatkan pahala lebih, dia mengatakan saya yang akan membayarkan hutangnya, baru setelah itu disolatkan gitu ya. Itu yang bisa saya jawab ya. Nanti hadisnya saya coba lacak dulu. Nah, ini terkait dengan takhrijnya harus betul-betul dipastikan ya. Kemudian juga kesimpulan para ulama seperti apa gitu ya. Allah taala alam. Nah, syukur Ustaz. nah, afan. Nah, Mungkin satu lagi ya. monggo, boleh. Ada pertanyaan dari Pak Winario. Nah. Assalamualaikum. Apa bisa jika lupa hutangnya si jenazah itu digantikan dengan disedekahkannya dengan niat bayar hutang? Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Masya Allah ya. Kalau ada orang umpamanya ini banyak yang ragu ya, dan banyak juga saya mendapatkan pertanyaan seperti ini. Kayaknya dulu kita umpamanya di sekolah atau di kampus gitu pernah minjem, khususnya yang agak ngeri malah hutang itu hutang-hutang kecil ya, 1.000 2.000 itu hutang itu. Kalau orangnya nggak mengikhlaskan ya tetap akan dihitung hutang gitu ya. Tapi kalau kita umpamanya orangnya juga nggak nagih, kita juga nggak punya catatannya ya, makanya dalam Islam sebetulnya hutang itu harusnya dicatat, bahkan harus ada saksinya gitu, karena ini berat ya. Tapi kalau umpamanya seperti itu, ada orang untuk ihtiyatan, berhati-hati, dia bersedekah gitu ya. Ya Allah, saya sedekah ini niat kalau umpamanya saya punya hutang, mudah-mudahan bisa mengcover. Sebagian ulama ada yang membolehkan. Seperti halnya kalau ada orang umpamanya berkeyakinan, saya dulu umpamanya kayaknya nggak sholat ini nih, tapi dia antara yakin dengan nggak yakin. Hukum asalnya orang kalau nggak sholat di masa lampau harus dikodok gitu. Kalau zuhur ya 4 rakaat. Ada sebagian ulama yang berpendapat kalau kita ragu, bolehlah sholat sunnah, mengkodok, bahkan sebagian yang lebih luas lagi, setiap selesai sholat lagi 2 rakaat gitu. Walaupun saya secara fikih agak sulit menemukannya, karena kalau mengkodok sholat ya harus sesuai. Kalau maghrib 3, kalau subuh 2, kalau isya ya 4 gitu. Kalau ini ada sebagian ulama yang memang menganjurkan untuk setiap selesai sholat 2 rakaat gitu ya. Sholat sunnah dan meniatkan berharap kepada Allah kalau ada sholat-sholat kita yang kelewat, dan ini bisa menutup gitu. Tapi tadi secara fikih orang kalau niatnya mengqadha ya harus sesuai dengan jumlah rakaatnya gitu ya. Nah, kalau ada yang seperti ini, saya kira ini menunjukkan pelakunya orang yang betul-betul ingin betul-betul membersihkan dan berhati-hati ya. Walaupun akan lebih hati-hati lagi kalau kita ketika menghutang ada catatannya. Ya, kalau saya secara pribadi menganjurkan minimal ya, kalau kita suami istri kita tahu, anak kita yang sudah dewasa sudah agak paham, kalau bisa 1-2 ada yang tahu gitu. Jangan sampai nanti pas kita meninggal umpamanya kaget, istri kita nggak tahu, tiba-tiba didatangi orang keluarga kita nggak tahu gitu ya. Dan ini pernah ada yang menanyakan di pengajian ibu-ibu, ada suaminya punya hutang dan jumlahnya angkanya cukup kaget dia, tanpa sepengetahuan sama sekali. Padahal seperhitungan istrinya ini bahwa ini kalau untuk kebutuhan normal tidak ada insiden tertentu, harusnya dia nggak perlu gitu minjam dengan angka sebesar itu gitu ya. Maka ini sebisa mungkin jalin komunikasi dengan baik, khususnya dengan kerabat terdekat gitu ya. Karena ini akan memberikan manfaat, membantu kita, menolong kita di dunia, bahkan nanti sampai di akhirat bisa memberikan syafaat ya. Jadi sebisa mungkin ini siapapun di antara kita yang ada orang tuanya, pasangannya, anaknya ternyata punya hutang ya, alangkah baiknya kita kalau mampu kita lunasi. Kalau enggak minimal kita punya komitmen, punya ikhtiar usaha untuk melunasi gitu ya. Jadi ini kalau hati-hati monggo-monggo saja. Tapi secara prinsip yang akan ditanya itu yang memang betul-betul dia hutang ya. Dan kalau kita dihutangi orang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paling kita umpamanya lebih dari cukup ya, orangnya juga nggak mampu atau dia ingat nggak ingat, atau kita juga aduh gimana ya, misalnya udah lebih baik diikhlaskan saja. Insya Allah itu menjadi catatan pahala kita. Tapi kalau yang menghutang harus selalu diingat ya. Hutang kita kepada orang lain selalu ingat. Orang lain punya hutang ke kita, kalau kita mau ikhlaskan itu lebih baik, dan insya Allah jadi ladang pahala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, itu yang bisa saya jawab. Nah, boleh tambah satu lagi, Ustaz? Monggo. Masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan pertanyaannya Pak Yudi ini. Ustadz, kalau kita misalkan pinjam uang ya, itu kalau di bank itu tuh di cover asuransi itu Ustadz. Kalau kita meninggal itu mungkin bisa lunas. Nah itu gimana tuh Ustadz? Dilunas apa enggak itu? Nah ini berarti ada akad lain ini ya. Ini zaman berubah. Tapi prinsipnya begini. Orang kalau ngutang ya, dengan cara apapun dia membayar, yang penting itu dibolehkan secara syariat, tidak ada masalah. Itu umpamanya dia hutangnya uang, tapi dia punyanya tanah, kan nggak ada masalah gitu ya. Nah ini memang yang jadi problem sekarang, ada asuransi seperti ini ya. Apakah ini mengcover apa enggak gitu. Tapi secara hukum fisik kan memang hutangnya pasti akan dilunasi oleh lembaga ini ya kan? Gitu. Nah, secara hukum fikih zohir selesai urusan dia gitu.
Nah, tapi untuk apakah nanti di akhirat, nah ini kan kita nggak tahu. Tapi secara hukum fisik di dunia bahkan keluarganya juga kan nggak akan ditagih karena sudah ada yang membayar. Nah, namun terkait dengan hukum akadnya boleh atau tidak bolehnya, nah ini butuh fatwa khusus ya. Untuk di Indonesia setiap produk syariah di perbankan, Bapak Ibu kalau masih ragu buka fatwa, ada namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Ya, ini mereka termasuk yang saya pernah belajar langsung ya. Ada Dr. Oni Syahroni ya. Beliau adalah lulusan S3 Fikih Muamalah dari Al-Azhar. Ya, kuliahnya mungkin sampai dokter lebih dari 20 tahun, itu susah. Karena di Al-Azhar memang untuk jadi dokter sulit ya. Itu harus lebih hati-hati, jangan sampai kita umpamanya dengan mudah gitu ya, harus dipastikan hati kita tenang bahwa oh ini secara syariat boleh. Ya, karena akan berubah terus ini setiap transaksi akad itu akan ada. Dan setiap lembaga keuangan syariah di Indonesia wajib punya yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Ya, apapun itu wajib ada, ya. Jadi kalau umpamanya kita mau bertransaksi pastikan baca dulu tuh. Kadang-kadang kita kalau ke perbankan apapun main tanda tangan aja. Udah dah. Nggak pernah dibaca, padahal ada poin per poinnya, hak kewajibannya. Termasuk tadi kalau di yang sifatnya syariah, sepengetahuan saya memang dijelaskan tuh pendekatan syariahnya apa, kalau dibolehkan apa, kalau nggak boleh apa. Kalau ini termasuk mungkin boleh jadi ada khilaf pendapat para ulama kenapa dia menguatkan dibolehkan misalkan gitu ya. Tapi secara lahir, wallahu taala alam ya, itu sudah dilunasi. Karena apa? Nanti lembaga ini akan membayar gitu ya. Kalau konvensional kan tadi ahli warisnya atau dari hartanya. Wallahu taala. Nah. Terima kasih Ustaz. Oke, baik Pak. Sekarang sudah pukul 21.30-an ya, sudah malam. Ya, alhamdulillah kita tutup aja ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara malam ini, mohon kiranya kepada Ustadz Ujang untuk memimpin doa Ustadz. Biar lebih berkah pengajian kita. Tafadhol Ustadz. Baik, baik. Mari kita sama-sama Bapak Ibu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan terkhusus untuk diri kita semua, keluarga kita, saudara kita, terlebih selalu selipkan, sisihkan doa untuk saudara-saudara kita khususnya di bumi Palestina. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kesabaran, ganti yang lebih baik ya. Dan mudah-mudahan yang meninggal Allah catat sebagai syuhada, yang sakit segera Allah berikan kesembuhan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kekuatan dan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa la taj'al tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin wa fi kulli zamanin wa fi kulli makanin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.
Ya, sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Ujang dan kepada Bapak Ibu peserta kajian semua. Saya selaku wakil dari petugas pengajian yang bertugas malam ini, mohon maaf atas segala tutur kata yang saya sampaikan pada acara ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari kita, semoga Allah mengampuni kita semua. Akhirul kalam, salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.